Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, jinayah atau hukum pidana Islam. Nah, jinayah itu adalah hukum pidana Islam atau sering disebut juga dengan istilah fikih jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan sebuah perbuatan yang dosa atau yang salah, atau orang yang melakukan kejahatan seperti itu jinayah. Nah, sedangkan jinayah sendiri juga bisa diartikan orang yang mengerjakan sebuah kejahatan atau sebuah kriminal yang itu dilarang dalam ajaran agama Islam atau dalam hukum Islam. Sedangkan kata jinayah dalam istilah hukum sering juga disebut sebagai delik atau tindak pidana. Dan kemudian kalau kita lihat definisinya, yang paling dapat kita pahami adalah fikih jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang bagi setiap orang untuk melakukannya, yang sudah ditetapkan di dalam syariat, yang dimana perbuatan ini bisa menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, dan harga diri serta harta benda manusia. Nah, sebagian fuqaha atau sebagian ulama, kata jinayah ini adalah perbuatan seseorang yang dapat melukai anggota tubuhnya seperti membunuh, menggugurkan kandungan, melukai, dan lain sebagainya. Atau misalnya harga diri seseorang, misalnya memfitnah, mencemar baikkan nama seseorang, seperti itu ya. Nah, fikih jinayah ini juga bisa disebutkan dengan jarimah. Jarimah itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah yang dilarang, yang di dalam Al-Quran maupun hadis, yang hukumannya itu sudah ditetapkan baik had maupun takzir. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada di dalam fikih jinayah atau jinayah itu sendiri. Yang pertama itu ada unsur rukun syar'i atau yang disebut dengan unsur formal, di mana di dalamnya itu ada nas atau ayat Al-Quran yang melarang melakukan perbuatan tentang pidana Islam. Kemudian rukun maddi ya, nanti bisa lihat di buku, di mana rukun maddi ini adalah unsur materinya atau adanya perbuatan pidana yang dilarang di dalam Al-Quran. Kemudian ada rukun adabi ya. Adabi itu adalah tentang moral atau unsur moral bagi pelaku itu yang bisa kita mintakan pertanggungjawabannya. Misalnya dia adalah orang yang sudah bisa dibebankan hukum syara, dia bukan orang gila, dia bukan anak kecil, atau dia sudah berakal atau baligh secara hukum Islam, atau orang yang dapat dibebankan hukum. Kemudian kita lanjutkan lagi ke dalam macam-macam jinayah atau jarimah ya. Jarimah itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian kita lihat macam-macamnya. Yang pertama itu ada jarimah qisas dan diyat, di mana diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Adapun hukum jarimah qisas dan diyat ini, ciri-cirinya itu yang pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yang artinya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian tidak ada batasan minimal dan maksimal berapa hukumannya. Kemudian yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan atau individu, dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Di dalam hukum Islam misalnya ya, nanti si korban memberikan maaf terhadap pelaku, maka kita tidak bisa dikenakan hukum. Misalnya si Polan memukul si Polin, nah kemudian dilakukan pengaduan misalnya, atau delik itu kan bukan delik aduan seperti itu ya.
kemudian ternyata si korban ini melakukan pemaafan dan tidak perlu dilakukan penghukuman. Nah, di dalam hukum Islam itu dibolehkan atas kemaafan korban ataupun keluarga si korban. Nah, untuk kasus jarimah, qisas dan diyat ini itu hanya ada 2 macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun kalau diperluas dari pembunuhan dan penganiayaan tadi itu ada 4, ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan yang menyerupai sengaja, ada penganiayaan yang sengaja, dan ada penganiayaan yang tidak sengaja. Sebenarnya jarimah qisas ini juga bisa dimasukkan kepada jarimah hudud, sebab di dalam Al-Quran juga sudah ditetapkan oleh Allah terhadap sanksi-sanksi yang ada pada jarimah hudud tadi, yang ada pada jarimah qisas tadi, yang dimasukkan kepada jarimah hudud. Nah, sedangkan jarimah hudud itu sendiri adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, adalah hukuman yang ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat. Nah, kalau hudud ini sudah ada di dalam Al-Quran, berapa jumlah hukumannya, bagaimana apa perbuatan jarimahnya, itu sudah ada, disebut dengan jarimah hudud. Sementara jarimah had dan qisas tadi tidak ada bentuk sanksinya atau berapa jumlah sanksinya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ada 7 macam jarimah hudud ini. Ada jarimah zina, atau jarimah tadi adalah perbuatan yang dilarang. Ada jarimah menuduh berzina, ada jarimah syubur kham, minum-minuman keras, kamar ya. Kemudian jarimah pencurian, sarikah, jarimah hirabah, perampokan, jarimah riddah, keluar dari agama Islam, kemudian jarimah al-bahyu, pemberontakan. Nah, itu sudah ada hukumannya di dalam Al-Quran, yang disebut juga sebagai jarimah hudud. Yang hudud itu sudah ditentukan hukumannya di dalam Al-Quran. Sementara qiyas dan diyat tadi tidak ditentukan hukumannya di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada jarimah takzir. Nah, jarimah takzir ini adalah bentuk larangan tindak pidananya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian hukumnya juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi takzir ini lebih kepada ijtihadnya para mujtahid nanti. Misalnya di dalam Al-Quran, di dalam jarimah hudud tadi kan dilarang, di dalam jarimah hudud tadi dilarang misalnya berzina, misalnya seperti itu ya. Jadi hudud tadi dilarang berzina. Ada sanksi bagi pelaku zina seperti itu. Sementara di takzir ini untuk mencegah keperbuatan zina itu, maka Allah memberikan kebebasan bagi ulil amri atau pemimpin atau ulama yang mengerti hukum Islam untuk membuat sebuah hukum untuk mencegah ke arah perbuatan tersebut. Misalnya di Aceh kan ada kanun tentang khalwat dan ikhtilat. Nah, khalwat itu kan berdua-duaan di tempat sepi. Kalau ikhtilat itu kan bermesraan ya, yang bukan mahram, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu bentuk jarimah takzir. Jadi kita bisa membuat para mujtahid, ulama atau pemimpin yang beriman itu bisa membuat sebuah hukum untuk mencegah ke arah perbuatan jarimah hudud maupun jarimah qisas maupun jarimah diyat tadi. Nah, misalnya nanti di percobaan pembunuhan atau perencanaan pembunuhan, kalau di jarimah diyat dan qisas tadi ya. Nah, boleh para pemimpin itu membuat hukum untuk kalau perencanaan hukumannya berapa, perencanaan pembunuhan, atau orang yang akan melakukan, orang yang berbuat zina itu pastinya dia akan bersepi-sepian dulu, bermesra-mesraan dulu kan. Nah, sehingga perlu dibuatkan sanksi bagi orang yang berdua-duaan yang bukan mahrim, berdua-duaan yang bermesraan tapi belum pada tindak pidana zina seperti itu. Nah, itu disebut dengan jarimah takzir. Nah, kita akan melihat ciri khas dari jarimah takzir ini.
Yang pertama itu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan ada batas maksimalnya. Kemudian yang paling penting ciri jarimah takzir ini adalah pembentukan hukum tersebut adalah hak penguasa. Tapi penguasa tidak boleh bersewenang-wenang membuat hukum ya, hukum yang untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang dalam Al-Quran dan hadis, atau perbuatan itu bisa merugikan tadi, merugikan akal, harga diri, harta manusia, seperti itu. Nah, ini yang paling penting perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana yang dianut oleh manusia pada saat ini. Nah, hukum pidana Islam itu sumbernya jelas dari Al-Quran dan hadis, dan Al-Quran itu tidak berubah dari sepanjang zaman. Sementara hadis itu juga tidak berubah, tapi dia ada ada tingkatan hadis sahihnya, nanti dilihat dari kebutuhan hukum itu sendiri. Kemudian kalau hukum Barat itu yang bersumber dari Romawi atau sumbernya itu yang dibuat oleh manusia, ya, jadi beda, dan sistemnya itu sekular, ya, azasnya sistem Barat itu sekuler, bebas sesuai dengan kebutuhan manusia dan akal manusia. Sementara tadi di dalam hukum Islam itu adalah apa yang sudah ditetapkan dalam agama Islam, apa yang dilarang, apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, apa yang berdosa dan tidak berdosa yang sudah ditetapkan di dalam hukum Islam atau dalam hukum syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, hukum Islam ini tidak berubah, dia sepanjang zaman sampai nanti akhir kiamat, seperti itu ya. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya umum, tidak banyak yang qat'i atau yang pasti jelas, perlu ada penafsiran lagi, seperti itu. Kenapa? Karena dia sifatnya sepanjang zaman. Sementara hukum yang diadopsi dari Romawi atau hukum yang kita adopsi dari Barat, misalnya di Indonesia mengadopsi hukum Belanda. Nah, sementara hukum Belanda itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia, yang suatu waktu bisa berubah karena manusia itu terbatas akal dan pikirannya. Kemudian mereka mempunyai hawa dan nafsu, seperti itu ya. Kemudian sifatnya terbatas, sementara hukum Islam itu sifatnya umum, mencakup dari sebelum adanya manusia, sebelum diciptakannya manusia, bagaimana penciptaan manusia, setelah manusia, dan lain sebagainya. Dia sangat luas cakupannya karena untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sementara hukum Barat itu hanya untuk kehidupan manusia di dunia saja, dan itu bisa berubah-berubah sesuai dengan keadaan, kondisi, dan apa yang dibutuhkan oleh manusia pada saat itu.